Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi kelas karyawan Dinas Gabungan 26 yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan di semester 4 di SGAB 26. Mudah-mudahan pada malam hari ini walaupun di sela-sela kerja ya, istirahat ya, sudah kerja yang sangat luar biasa menghabiskan energi atau fisik kita, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat proses belajar mengajar ini ya, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan serta kemudahan kepada kita semua dalam menyerap berbagai ilmu khususnya pada mata kuliah manajemen perbankan ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya dan telah kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada malam hari ini pokok bahasan kita adalah manajemen dana bank ya. Jadi bahwa karena bank ini merupakan lembaga keuangan ya, maka harus memanage dengan baik dana bank gitu ya. Karena dalam bank ini jika dana itu kurang, likuiditas terutama cash ratio dan quick ratio kurang, maka akan mengancam jalannya operasional bank ya. Bisa dibayangkan jika ada pengambil yang mau nabung, kemudian penjadwalan kredit yang sudah dijadwalkan terpending gara-gara likuiditas kurang ya. Maka dari itu dana harus dimanage demikian rupa. Kita harus paham sumber dana seperti apa, dengan karakter seperti apa. Seperti misalkan dalam manajemen funding dana masyarakat saja ya, kan itu karakter berbeda-beda ya. Ada yang simpanan biasa dengan karakter biasa, kemudian ada juga simpanan dengan karakter deposito atau simpanan berjangka, ada juga yang berkarakter-karakter yang lainnya. Nah, kita harus pandai-pandai mengolah sumber dana seperti apa, digunakan untuk apa ya. Nah, jika alokasi penggunaan untuk aktiva tetap kan kecil kemungkinan ya, yang sumbernya dari dana masyarakat ya, karena bisa sewaktu-waktu diambil, dan dana masyarakat itu memiliki cost of fund atau dana yang harus dibayar ya, salah satunya adalah bunga, termasuk biaya operasional lainnya ya, seperti buku tabungan dan sistem yang harus dibangun seperti mobile banking dan sistem perbankan lainnya ya. Nah, ini memerlukan biaya. Maka dari itu biasanya dana yang sumbernya dari funding ya, funding dana masyarakat itu selalu dialokasikan untuk aktiva produktif, dan aktiva produktifnya pun biasanya untuk modal kerja yang sifat jangka waktunya tidak terlalu lama ya biasanya. Kemudian juga untuk apa manajemen dana bank dikelola, karena kita harus paham dari dana bank ini dalam mengelola cash in, dana yang masuk, hasil funding, entah itu dari modal sendiri ya, yang telah disampaikan presentasi oleh kelompok pertama, kemudian dialokasikan untuk salah satunya kredit ya, yang sudah disampaikan presentasinya oleh kelompok 2 kemarin ya. Nah, cash in yang masuk dari pinjaman dana atau lembaga lain, apalagi ya ini dananya kita menyebut dananya mahal ya, karena untuk mendapatkan dana ini saja memerlukan proses dan biaya yang luar biasa besar, seperti pengajuan pembuatan proposal,
kemudian biaya-biaya yang menjadi sangkos. Sangkos itu biaya yang hilang gitu ya. Nah, agak mending kalau dana masyarakat ya, dia nabung utuh kan keterimanya, tidak ada potongan-potongan. Tetapi dana pinjaman pihak lain, lembaga lain itu selalu ada potongan-potongan yang pada akhirnya menjadi beban bank kita ya, dan akan harus dibayar dengan kemampuan menghasilkan laba kita, gitu, seperti itu. Yang lumayan agak tenang adalah sumber dana dari modal sendiri, salah satunya dari para pemegang saham, apalagi dari donasi hibah, kemudian juga dari cadangan-cadangan ya, kemudian dari yang lebih enak adalah cadangan-cadangan, karena cadangan-cadangan ini merupakan dana yang masuk dalam kategori modal sendiri ya, itu yang sudah dialokasikan pada tahun buku sebelumnya gitu. Misalkan tahun buku 2019 ada rapat pemegang saham dari hasil laba yang diperoleh tahun buku sebelumnya, itu tidak 100% dibagi kepada para pemegang saham kan. Biasanya antara 50 sampai 60% ya, yang ada juga yang hanya 40% dari total laba yang akan dibagi, itu yang dibaginya hanya 40%. Nah, prosentase-prosentase lainnya itu adalah masuk ke cadangan. Nah, cadangan artinya cadangan ini adalah laba tahun-tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk cadangan-cadangan dan ditempatkan dalam modal sendiri bank itu. Nah, jika kita mendapatkan dana bank yang bersumber dari modal sendiri ini, sebut saja dari cadangan, maka bolehlah alokasi untuk pembelian aktiva tetap, misalkan ada gedung, inventaris kantor ya, seperti yang misalkan kendaraan roda 2, roda 4 atau lainnya gitu ya. Karena ini juga penting untuk mendukung. Tetapi lebih baik sih sebenarnya kalau bisa aktiva yang bersumber dari modal sendiri juga salah satunya cadangan-cadangan itu dialokasikan untuk aktiva produktif supaya lebih menghasilkan lebih banyak lagi ya kalau bisa. Untuk pendukungnya gimana nih? Untuk komputer, kemudian laptop, kemudian juga printer, kendaraan roda 4, roda 2, ini juga penting kan untuk mendukung jalannya kredit ya, termasuk survei dan lainnya. Ada bank yang alokasi tersebut itu tidak melakukan pembelian dari dana kita gitu. Jadi mereka itu sewa gitu ya, leasing ya, sewa ya. Karena menurut mereka bahwa perawatan kalau beli sendiri dengan menyewa itu lebih efisien menyewa gitu. Kalau ada ganti oli, ganti ban itu bebannya yang perusahaan penyewa gitu. Seperti termasuk perangkat alat-alat komputer yang ada di kantor juga itu ternyata milik vendor lain gitu. Jadi kita per bulan nyewa gitu. Masuk dalam kategori perawatan gitu ya. Nah, kalau punya sendiri kan perawatannya lumayan besar, pengadaannya apalagi, belum lagi ada barang elektronik yang sebelum residu penyusutannya itu habis sudah pada rusak, kan itu juga menjadi resiko tersendiri. Sehingga banyak bank yang sebetulnya dalam manajemen dana itu mengalokasikan sumber dana baik yang terhimpun dari masyarakat, pinjaman lain, bahkan dari modal sendiri pun dia tidak menggunakan dalam aktiva tetap. Jadi dia hampir seluruhnya digunakan di aktiva produktif dalam arti kredit gitu ya. Selain dari kas bank ya yang menjadi likuiditas yang harus disiapkan ya. Manakala dana masyarakat atau pinjaman pihak lembaga lain mau ngambil dan biaya-biaya rutin seperti gaji dan lainnya juga kita akan keluarkan. Jadi tidak sampai nol juga ya, makanya nanti ada perhitungan-perhitungan untuk rasio-rasio ya, salah satunya rasio likuiditas yang di dalamnya ada rasio cash rasio, ada quick rasio, ada net interest margin, kemudian juga ada banyak ya, ada rasio-rasio yang memang mengukur untuk keseimbangan gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana manajemen dana ini terpantau dengan baik dan seharusnya bagaimana memanage dana ini?
kapan mau gajian, harus mengurungkan jadwal pencairan karena mau ada gajian karyawan kalau memang dananya pas-pasan. Tapi kalau memang dananya idle banyak, likuiditasnya tinggi ya tidak masalah, walaupun berbarengan dengan pas karyawan gajian ada pelemparan kredit juga tidak masalah ya. Nah posisi kita harus paham ada di situ. Kapan ada informasi deposito yang sekian miliar mau diambil. Nah ini juga harus paham ya manajemen dana. Jangan sampai pas ada informasi telat, terus istilah orang Sunda itu nabunguhan, nah kita kelabakan di situ ya. Karena kalau sudah kecewa, biasanya nasabah akan bilang ke nasabah lainnya atau ke saudaranya, dan kalau sudah terjadi trust maka repot untuk kita untuk mengatasinya ya, seperti itu. Baik, bagaimana lebih detailnya tentang manajemen dana bank ini ya, mari kita simak bersama. Saat ini kelompok 3 ya, rekan Damayanti dan Nurmalasari, saya kira sudah siap ya di hadapan kita untuk mempresentasikan hasil hasil diskusi ya, pencarian materi ya, beliau berdua, dan hari ini mereka berdua, rekan Damayanti dan Nurmalasari, sudah siap di hadapan kita untuk memaparkan kepada kita tentang manajemen dana bank. Sebagai prolog tadi dari saya kira cukup ya. Mari kita simak bersama pemaparan dari kelompok 3 ini. Jadi kepada rekan Damayanti dan Nurmalasari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Damayanti dan rekan saya Nurmalasari dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai manajemen dana bank. Pengertian dan sistem manajemen dana bank. Untuk mendefinisikan apa itu manajemen dana bank, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah manajemen. Menurut GR Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan Bentar ya, ada sedikit trouble di sini. Silakan. Tetap ada trouble ya, mohon maaf. Kita benerin dulu di komputernya karena ada sedikit trouble. Mohon bersabar ya, karena bukan nge-like, tapi di komputer kami di sini ada beberapa permasalahan ya, dan kita coba lanjutkan. Silahkan. Masih trouble. Manajemen. Menurut GR Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian, bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu peran bank adalah sebagai perantara keuangan. Seperti yang dapat dilihat di gambar, bank menjembatani dua pihak, yaitu pihak yang memiliki dana, yang karena suatu alasan, misalnya untuk keamanan, atau agar uang itu dalam tanda kutip tidak diam, sehingga ia menyimpan dananya ke bank. Di sisi lain, ada pihak yang membutuhkan dana, entah itu untuk usaha atau untuk alasan lain, sehingga dia meminjam uang ke bank.
Dari ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa pengaturan dana bank dimulai dari penghimpunan dana hingga pengalokasiannya. Sehingga manajemen dana bank dapat dikatakan sebagai pengaturan mengenai penghimpunan dana ke bank, pengalokasian dana, dan pemupukannya yang dilakukan secara optimal sehingga bank mampu menghasilkan keuntungan yang memadai dengan tidak menyalahi aturan. Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank antara lain adalah 1. Semua aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat. 2. Menjaga kepercayaan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan kredit. Ini sebagai salah satu bentuk usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat. Yang keempat adalah pengelolaan modal. Lalu ada perencanaan dan penentuan besarnya dana bank. Menurut Malayu SPH Hasibuan, rencana mengandung 2 unsur, yaitu tujuan dan pedoman. Jadi, dalam perencanaan, hal pertama yang harus dirumuskan adalah tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai? Kemudian menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan jumlah dana bank penting dilakukan karena dengan menentukan jumlah dana, pengendalian dapat dilakukan. Sementara itu, akan sulit untuk menentukan besarnya dana bank secara absolut, tetapi dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ketetapan pemerintah. Pemerintah menetapkan besarnya dana setiap bank melalui undang-undang, keputusan presiden, atau surat edaran Bank Indonesia. Yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Yang selanjutnya ada area operasional bank. Semakin besar area operasional bank, maka dana yang dibutuhkan semakin besar. Lalu produk jasa bank. Jika produk jasa bank yang dilayani banyak, maka kebutuhan dana semakin besar dan sebaliknya. Yang kelima, tujuan bank. Tujuan dalam hal ini adalah laba yang ingin dicapai. Semakin banyak laba yang diharapkan, maka akan semakin banyak pula dana yang dibutuhkan. Lalu, pimpinan bank. Kemampuan dan profesionalisme pimpinan bank dapat menentukan besarnya kebutuhan dana bank, karena ya kebijakan ada di pimpinan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan likuiditas. Terdapat kemungkinan likuiditas dipenuhi dengan mengambil modal bank jika alat-alat likuid yang dimiliki terbatas, sehingga modal yang dibutuhkan menjadi besar. Selanjutnya, tingkat kualitas aset. Semakin banyak aset yang produktif, maka kebutuhan modal semakin mudah dipenuhi. Struktur tabungan. Apabila biaya tabungan semakin banyak, maka itu akan sulit terpenuhi. Lalu, tingkat kualitas dan sistem operasional bank. Bank akan semakin efisien dan produktif. Ada tingkat kualitas pemilik bank. Pemilik bank yang baik menginginkan agar banknya semakin besar. Ia akan makin terpenuhi. Sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank menurut Kasmir adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Ada 3 sumber dana bank, yaitu modal sendiri, pinjaman, dan masyarakat. Modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank. Yang termasuk dalam dana ini adalah 1. Modal yang disetor. Modal yang disetor adalah modal yang disetorkan pemilik saat bank didirikan. Lalu ada cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Yang terakhir ada laba yang ditahan. Laba yang ditahan adalah laba milik pemegang saham yang menurut keputusan dalam rapat umum pemegang saham tidak dibagikan dan digunakan sebagai modal. Selanjutnya ada pinjaman. Penghimpunan dana dengan pinjaman dilakukan dalam kondisi urgent.
Dana ini berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, antara lain pinjaman antar bank atau pinjaman dari bank di dalam negeri. Yang kedua ada pinjaman dari bank luar negeri, lalu pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan likuiditas Bank Indonesia. Yang terakhir dari masyarakat. Ada giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, serta sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Lalu ada deposito, yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank. Yang terakhir ada tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmalasari. Assalamualaikum. Saya Nurmalasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya terdamai nanti. Saya akan menjelaskan tentang alokasi dana bank. Alokasi dana bank yaitu menjual kembali dana yang memperoleh dari penghimpunan dana berbentuk simpanan. Yang dimaksud penjualan dana di sini adalah agar bank memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Alokasi dana bank dibagi menjadi dua bagian penting dari aktiva bank. Yang pertama, aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Poin pertama yaitu secondary reserve. Secondary reserve adalah penyimpanan dana ke aset likuid, tidak hanya kas saja yang bisa memberikan pendapatan ke bank, tetapi bisa dari surat-surat barang berharga yang sangat likuid, bisa dijadikan uang tunai kapanpun tanpa merugikan bank. Contohnya, surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat Bank Indonesia atau SPBI, dan surat jangka pendek lainnya. Poin kedua adalah kredit. Kredit yang merupakan prioritas lain dari pengalokasian bank. Poin yang ketiga yaitu investasi. Contohnya investasi portofolio, yaitu mengalokasikan dana untuk investasi pada surat berharga yang dapat memberikan pendapatan tambahan di likuid bank. Dan ada pula aktiva yang tidak menghasilkan. Poin pertama yaitu primary reserve, yaitu penempatan dana untuk memenuhi ketentuan likuid wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan poin kedua adalah penggunaan dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Slide selanjutnya, pendekatan dalam alokasi dana bank dibagi menjadi dua, yaitu wall-of-fund approach. Yang termasuk wall-of-funds yaitu giro, deposito, tabungan modal, cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, surat berharga, dan aktiva tetap. Dan selanjutnya yang keduanya yaitu asset allocation approach, yang termasuk giro yaitu cadangan primer, cadangan sekunder, dan kredit. Yang termasuk deposito yaitu cadangan primer, cadangan sekunder, dan kredit. Yang termasuk tabungan masuk modal yaitu kredit, surat berharga, dan aktiva tetap. Dan selanjutnya, kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank dibagi menjadi dua, yaitu berasal dari sumber internal dan berasal dari sumber eksternal. Yang berasal dari sumber internal yaitu penjualan saham portofolio dengan cara menjual saham portofolio yang masih ada di atas nilai nominal saham untuk memperoleh IPO saham. Yang poin keduanya yaitu peningkatan nilai saham dengan cara meningkatkan nilai saham dan nilai nominalnya berdasarkan keputusan rapat untuk memegang saham
atau RUPS. Yang ketiga, penerbitan saham baru dilakukan untuk menarikan dan mengumpulkan dana bank yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu reinvestasi laba dengan cara menahan sebagian laba untuk diinvestasi kembali menjadi modal bank bersangkutan. Dan yang berasal dari sumber eksternal adalah kebijakan tarik dengan semua lapisan masyarakat. Dengan awal yang relatif kecil. Dana ditarik dari golongan menengah ke atas. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan suku bunga dilakukan dengan cara menetapkan suku bunga dengan besar tabungan. Semakin besar tabungan, semakin tinggi pula suku bunganya. Yang keempat, kebijakan suku bunga yang semakin tinggi untuk waktu tabungan semakin lama. Yang kelima, kebijaksanaan pemberian hadiah dilakukan untuk menarik uang untuk menabung dengan cara memberikan hadiah. Yang keenam, kebijaksanaan pencairan tabungan dengan cara memberikan fasilitas yang mempermudah pencairan tabungan dengan melalui ATM. Kebijaksanaan cara kombinasi. Ada trouble lagi ini bentar ya. Bentar. Kembali ya. Bentar. Bentar, terjadi trouble kembali. Pencairan tabungan dengan cara memberikan fasilitas yang mempermudah pencairan tabungan dengan melalui ATM. Yang ketujuh yaitu kebijaksanaan kombinasi apabila penarikan dan pengumpulan dana bank dilakukan dengan cara kombinasi. Sekian presentasi dari kelompok apabila banyak kekurangan dalam berpresentasinya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Sari dan Damayanti ya yang tadi sudah mempresentasikan, dan mohon maaf tadi di tengah ada beberapa trouble. Sudah bagus ya tadi seperti apa yang saya sampaikan di awal di prolog juga ya, beberapa hal memang di manajemen dana ini disampaikan juga ya di materinya Damayanti dan Nur Malasari ya tadi, dan mereka berdua menyampaikan dari mulai tadi ya bahwa proses menghimpun kemudian menyalurkannya ya, dan beberapa hal yang ingin saya juga ulas kembali adalah kalau ini tadi sudah ya, jadi ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank tadi dari menghimpun dana ada 3 ya, tadi dari masyarakat,
lembaga lain, kemudian dari mana tadi itu dari modal sendiri ya, gitu, menjaga kepercayaan ini cukup ya. Kemudian untuk apa ini perencanaan ya, tadi juga cukup bisa dipahami ya. Damayanti tadi. Nah, ini sumber dana bank juga tadi sudah saya sampaikan dan ini juga sudah disampaikan waktu kelompok pertama ya. Jadi ada dari modal sendiri, pinjaman masyarakat. Kemudian alokasi dana bank ya jelas ada aktiva yang menghasilkan, aktiva yang tidak menghasilkan. Nah, yang tentu saja yang menghasilkan ini yang harus didongkrak ya sedemikian rupa, dioptimalkan karena inilah yang mampu menutupi biaya-biaya, kemudian juga yang mampu mendulang nanti penambahan modal sendiri terutama melalui cadangan-cadangan dan tentu saja juga mensejahterakan karyawan dan mensejahterakan para pemilik yang memiliki saham gitu ya. Sementara aktiva yang tidak menghasilkan jelas harus sebisa mungkin dihindari ya, dihindari. Kecuali yang aktiva tetap ya, yang mendukung untuk menghasilkan aktiva produktif ya. Tapi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, aktiva tetap pun sekarang sudah mulai diminimalisir, terutama di kendaraan, kemudian inventaris elektronik ya, seperti pengadaan komputer itu ternyata semuanya tidak dibeli oleh bank tetapi sewa ya, sehingga biaya sewa ini lebih mudah, lebih murah juga ya daripada kita harus membeli, memerlukan dana yang besar, kemudian perawatannya juga besar dan penyusutannya besar. Bahkan tidak sedikit hasil penyusutan yang residunya masih belum sampai di titik nol, itu barang-barangnya sudah pada rusak dan ini ternyata sewa ini juga mengefisienkan ya dan menghindari aktiva yang tidak menghasilkan seperti itu. Kemudian pendekatan dalam alokasi dana juga ini bagaimana yang sumber dananya dari giro, deposito, tabungan, modal dialokasikan ada untuk cadangan primer. Jadi semua karakteristik dari funding ini juga harus sesuai untuk penggunaannya ya. Gitu. Jadi untuk giro misalkan apakah cocok untuk kredit, apakah surat berharga, nah ini ada pasangan-pasangannya ya gitu yang tepat. Ini juga harus jeli ya. Kemudian untuk alokasi ya, pendekatan untuk aset ya, giro, jangan cadangan primer atau yang lainnya berapa prosentasenya ini juga harus benar ya seperti itu. Kemudian kebijakan penarikan pengumpulan, nah nanti ya yang berasal dari sumber internal itu biasanya salah satunya penjualan saham portofolio, peningkatan nilai saham, reinvestasi laba ya seperti itu. Jadi terutama peningkatan nilai saham nih, kemudian penjualan saham portofolio ini dalam rangka meningkatkan modal sendiri ya. Dan yang berasal dari eksternal yaitu dari masyarakat, kemudian dari pinjaman. Nah, yang dari masyarakat ada kebijakan pemberian hadiah tadi ya. Jadi Nur Malasari menyampaikan ini. Nah, tetapi program hadiah juga harus jeli, jangan sampai biaya hadiah yang dikeluarkan belum menutup dari target gitu ya, atau juga sebaliknya seperti itu. Jadi harus perlu yang matang. Nah, itu sedikit tambahan tadi yang sudah dijelaskan Damayanti dan Nur Malasari di kelompok 3 ini sudah cukup bagus. Jadi saya kira penambahannya dan dari awal tadi prolog tentang manajemen dana sudah saya sampaikan. Tentu saja paling tidak dalam materi ini memberikan wawasan, kemudian pemahaman, dan paling tidak kalau untuk implementasi memang masih jauh karena manajemen perbankan dalam satu semester ini tidak terlalu ke teknis ya, karena terus terang untuk di teknis mengatur manajemen dana ini tidak mudah ya, perlu pemahaman wawasan lain termasuk juga menghitung rasio-rasionya seperti itu barangkali. Itu saja mungkin yang bisa ditambahkan, selebihnya silahkan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, dan rekan Damai, Yanti, kemudian Malasari jangan tidur dulu ya, ini harus dipandu ya, barangkali ada
Teman-teman yang bertanya silahkan dijawab, dan setiap poin pertanyaan maupun jawaban ada item nilai ya yang untuk dimasukkan ke nilai keaktifan. Baik, mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.